Saudara, peristiwa pilu terjadi di daerah Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Seorang ustadz bernama Idam Khalid meninggal di tempat saat penyembelihan hewan kurban di acara penyembelihan kemarin pada hari raya Idul Adha. Dan menurut Kiai Haji Ihya Hadinegoro dari Surabaya, memang ustadz-ustadz yang biasa menyembelih itu menanggung resiko yang besar. Memang halal tapi resikonya terlalu besar bagi yang biasa jagal-jagal hewan kurban. Kita lihat video berikut ini. Ciao. Inilah detik-detik seorang petugas penyembelih hewan kurban yang meninggal dunia sesaat setelah melakukan penyembelihan seekor sapi milik warga di Kampung Citayem, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi. Petugas penyembelih bernama Ustadz Idam Khalid terlihat normal saat menyembelih hewan kurban. Namun tak lama ia sempoyongan sambil berupaya menarik goloknya pada leher sapi. Anurati, ada seorang kiai dari Bogor yang meninggal dunia bareng sapi sembeliannya. Bagaimana analisa Pak Kiai? Lah ini ada berita nih, hari kapan ya? Ya pas Idul Adha lah ya, nyembelih sapi, sapinya digorok, meninggal sapinya. Beliaunya juga ikut meninggal bareng-bareng dengan sapinya. Ini bagaimana? Tukang jagal sapi kambing lah ya. Itu pekerjaan yang berisiko tinggi dalam hal kejiwaan. Oleh sebab itu selayaknya kita hindari walaupun halal. Walaupun dibenarkan, cukuplah tugasnya mudin saja, fardu kifayah, perwakilan saja. Enggak perlu semuanya bisa menyembelih. Di masjid-masjid banyak yang menyelenggarakan cara menyembelih korban yang benar. Tapi kalau boleh ya, saya berpendapat ini pribadi saya. Kalau bisa hindari saja. Jangan, saya sudah nggak mau nyembelih hewan, kasihan. Walaupun diperbolehkan, ya sama seperti regu tembak di Nusa Kambangan. Ya sama dengan hukum perang. Itu resiko tinggi memang. Walaupun benar. Banyak di antara tukang jagal hewan di tempat penyembelihan hewan itu RPH itu di masa tuanya itu matanya buta. Belum meninggal dunia, belum sampai tua, ya masa sebelum pensiunnya itu buta. Karena roh itu sama dengan reh. Roh itu sama dengan reh atau udara yang sudah terprogram ya dari jasadiahnya, lalu ketika keluar dari raganya akan nampak kepada orang yang ada di atasnya atau sebelahnya. Banyak hewan yang kamanungsan juga. Tidak semuanya. Ada hewan yang kamanungsan. Kalau niat kita kurang bersih, ya hati kita kurang tulus ikhlas, ya maka efek negatifnya itu akan kembali kepada kita. Ya, mohon maaf saya nggak menakut-nakuti orang untuk menyembelih hewan, asalkan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat tatanan. Nah, peristiwa seperti yang terjadi pada Kiai Idam Khalid namanya, atau Kiai Khalid ya, seorang pengasuh Majelis Ta'lim di Citayam Bogor ya, yang meninggal dunia bareng dengan sapi yang disembelihnya. Ya, itu bagaimana? Ya kemungkinan besar ya malaikat mencabutnya itu sekalian. Itu. Ya kalau dikembalikan ke hakikatnya ya takdir, takdirnya itu. Tapi keluarga yang ditinggalkannya itu ya sudah diwasiati sebelumnya kok untuk meneruskan profesi bapaknya almarhum itu. Terus
Sebelumnya juga tidak ada riwayat penyakit jantung atau apa ya. Semuanya kembali ke jantung. Mungkin pas lihat darah itu langsung kaget, langsung nyentak ke jantung, lalu pompanya berhenti ya bisa juga. Ya itu menurut standar medis kedokterannya ya. Tapi kalau menurut standar sesuai dengan pemahaman saya yang ya kalau saya terangkan seperti itu kalau ya semua orang ya begitu. Nah ini kan beda gitu. Jadi kalau bisa hindari saja. Itu cukup fardu kifayah bagi orang per orang yang mau menjalankannya. Ya memang hidup ini penuh risiko. Jadi orang seperti saya berisiko. Jadi orang kaya ya resiko, pejabat ya semua ada resikonya hidup ini. Kalau nggak mau resiko ya jangan hidup itu. Karena memang hidup itu penuh dengan masalah. Kalau mau lari dari masalah ya jangan hidup. Inilah hidup. Yang penting kita bisa menimbang masalah dan mafsadahnya. Nah, masalah menyembelih itu tadi ada hewan yang kamanungsan. Ya, nanti ini hampir sama seperti keyakinan Syiah. Mohon maaf, Syiah yang dari riwayat Al-Mufaddal itu murid setianya Imam Ja'far Shadiq. Memang tidak semua hewan ya itu murni tidak memiliki roh sejenis roh insani ya. Tapi kadang-kadang juga memiliki roh insani. Kalau kita tidak percaya dengan adanya naskhu ya seperti itu ya, kita tidak usah percaya hadis Nabi yang menerangkan bunuhlah cicak. Karena cicak itu adalah penjelmaan dari orang kafir yang pernah meniup api yang membakar Nabi Ibrahim itu. Lah masa cicak yang ada di Irak sana terus di Indonesia ya harus kita berantas semua kan ya enggak. Maksudnya bagaimana? Kemungkinan besar ada roh jiwa manusia yang tidak mutmainnah, yang kafir kepada Tuhannya, aturan alam ya. Terus akhirnya dibagikan ke dalam diri cicak-cicak itu juga bisa. Karakteristiknya ya. Mohon maaf, ini nanti kita bahas lagi pada tema yang khusus ini. Cicak. Kenapa kok cicak itu sunnah dibunuh ya, selain fuaisikoh ya. Ya fasik ya, kayak nelean, membawa kotoran, juga membuat penyakit ya di sekitar rumah, di dalam ruangan rumah. Cicak itu kan seneng kopi juga kan. Kalau nggak percaya coba jenengan buat kopi, sisakan jenggelaknya yang di bawah itu ya. Biarkan, pasti nanti cicak itu akan masuk untuk meminumnya. Plus perangkat ya. Begitu juga cicak itu makannya juga nasi. Cuma bedanya cicak itu bertelur, tidak melahirkan seperti kita. Lah, hal-hal seperti ini bisa kita pelajari bersama secara ilmiah. Suatu saat ilmu-ilmu yang tabu, pemahaman-pemahaman yang dulu belum sempat kita kaji bersama melalui ilmu, ya secara bertahap nanti akan terkuak misteri-misteri itu. Secara logis lah, secara ilmiah atau ilmu. Pasti, pasti. Ya sama seperti yang saya sampaikan tadi. Misalkan ada kunu kirodatan khosiin, ada yang dirubah menjadi babi dan kera. Itu kan ada juga, ayatnya juga ada, hadisnya juga. Bismillah, mohon maaf. Hadisnya juga ada. Bahkan dalam satu kesempatan itu ada keterangan dari muridnya Imam Ja'far Shadiq yang melihat orang yang tawaf di sekeliling Ka'bah itu belum tentu itu manusia lah ya. Bagi orang yang memiliki ketajaman batin tingkat tinggi ya, melihat babi, melihat celeng, tawaf itu ya bisa juga. Apa? Jiwanya yang dilihat. Jiwanya. Oke. Dari mana tadi? Mohon maaf. Panggelantur kemana-mana. Oke. Pak Nur Hadi. Oke, jadi itu tadi Pak Nur Hadi, keterangannya itu saja sementara. Nanti kita bahas lagi masalah babi, masalah monyet. Nah, apakah ada jiwa-jiwa manusia yang masuk ke raga hewan? Bagaimana nanti ada urusan belakangan. Nanti akan kami tampilkan hadis-hadisnya juga. Quran ayatnya juga. Insya Allah ada. Tapi tidak semua. Tidak semua. Itu namanya hewan sing kamanungsan. Hewan sing kamanungsan. Buaya kamanungsan juga ada, monyet kamanungsan juga ada. Kalau nggak percaya ya berarti nggak usah percaya klinik tentang babi ngepet itu, ya, babi ngepet.
Kalau ngepet itu kan ya manusia menjadi seekor babi ya, karena 90% DNA-nya sama.